pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan ke... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu rahayu. Ya, kembali lagi dengan saya di sini Leonardo Sirait di channel kesayangan kita ini, Sirait Media. Ya, di sini saya akan membagikan ya informasi yang sangat menarik sekali untuk kita bahas bersama dan untuk kita ulas bersama ya, pemirsa. Tetapi sebelumnya mari kita viralkan terlebih dahulu. Mari kita viralkan juga biar masyarakat itu tahu dan biar masyarakat itu tidak terprovokasi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Katakanlah seperti si Hasto. Oke, mari kita saksikan dulu video berikut ini. Ya, terkait rekaman suara Pak Jokowi yang kemudian didiseminasi, ya, disebarluaskan oleh Mas Hasto kemarin pada saat upacara 17-an, ya. Ini harus dipahami dulu, pemirsa semua harus paham dulu konteksnya. Bukan sekedar data dibalas dengan data atau informasi itu harus konfirmasi. Tapi yang pasti, ya, pahami dulu konteksnya itu suara Pak Jokowi itu dalam konteks apa dia bicara. Itu rekaman suara Pak Jokowi itu dia bicaranya kapan, dalam konteks apa, gitu loh. Yang kemudian tiba-tiba dicuplik, diambil rekaman suara tanpa videonya, tanpa visualnya, kemudian digunakan untuk kepentingan politik kekinian. Saya pikir itu manipulatif, Pak Wayan. Itu pidato Pak Jokowi pada saat pembukaan, ya, rapat dengan Forkompimda se-Indonesia tahun 2019 itu. Ya, kalau kemudian pidato di 2019 ya, yang konteksnya tidak dipahami kemudian didiseminasi oleh Mas Hasto hari ini ya, untuk ditubrukkan dengan konteks politik kekinian, saya pikir itu nggak nyambung dan itu cenderung manipulatif, gitu loh. Itu menurut saya, Mbak. Ya, jadi yang saya perhatikan bahkan akhir-akhir ini, Pak Wayan, saya juga ingin menyampaikan ke Pak Wayan ini, kok sekjennya Pak Wayan, Mas Hasto ini kok akhir-akhir ini punya kegemaran baru, ya, kegemarannya membuat berita-berita bohong yang kemudian banyak terkait dengan Pak Jokowi, berita-berita bohong ini, gitu loh. Kalau kritik dari Pak Wayan segala macam yang membangun, saya pikir pemerintah ini tidak anti kritik, gitu ya. Saya lihat Mas Hasto belakangan punya kegemaran baru, yaitu kegemaran memproduksi berita-berita bohong, gitu ya. Mas Hasto menggunakan rekaman suara Jokowi di pidato 2019 untuk kemudian menurut saya dia mau tuding kembali Jokowi yang kemudian menyebabkan dia berurusan dengan KPK, gitu loh. Ya, mungkin Pak Wayan bisa jelasin ke saya atau ke pemirsa, apa sih sebenarnya kaitannya pidato Pak Jokowi di 2019 dengan kasus hukum yang diterima oleh Mas Hasto hari ini? Emang ada kaitannya itu? Baik. Itu kan nggak ada kaitannya sebenarnya. Baik. Ya, berita-berita bohong yang diproduksi ini cukup masif, ya. Satu, ya, berita bohong tentang Jokowi mau kudeta PDIP ini diproduksi, direpitasi, diulang-ulang. Terus
Yang kedua, dia produksi lagi berita bohong Jokowi pengen 3 periode, gitu ya. Terus soal skema kota kosong dalam pilkada serentak, seakan-akan disetting lawan kota kosong, gitu loh. Terus berita bohong soal PDIP dijegal. Ini dijegal apa ditinggalin karena tidak menguntungkan bekerja sama dengan PDIP, itu juga jangan diputar. Baik Bang Barus. Yang terakhir soal pidato Pak Jokowi 2019 yang dimanipulasi untuk antara 5-6 bulan. Ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful, ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan kepada Pak Jokowi. Ini bukan hal yang biasa. Ada sesuatu yang sepertinya ditutup-tutupin. Tadi kan beredar video kan, bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung. Yang mana kita ketahui bersama bahwa sebelum-sebelumnya itu ada teman-temannya dari kader PDIP ya, walaupun tidak semuanya itu kan selalu menuduh, memfitnah. Kalau bagi saya itu memfitnah sih teman-teman. Karena tidak ada dasar atau bukti atau ibaratnya datanya gitu yang mengatakan bahwa Pak Jokowi itu merebut kursi ketum gitu ya. Ketua umum PDIP gitu. Karena kan sampai saat ini kita kan tidak tahu siapa yang meminta kursi itu. itu idenya siapa? Ya. Oke. Karena itu kalau Pak Jokowi itu kan selalu membantu mengklarifikasi ya gitu ya. Saya nggak butuh ini gitu ya. Soalnya siapa yang disuruh itu kita nggak tahu gitu ya. Jadi Pak Jokowi hanya bisa ya udah mengklarifikasi ya. Siapa yang melobi juga kita nggak tahu siapa, karena ngegantung itu dilemparnya gitu ya. Diajak kita untuk berpikir kali ya. Hidup udah susah, hasto. Aduh, apalagi ditambah lagi katanya Pak Jokowi untuk melobi Ibu Megawati untuk menyerahkan kursi ketua umumnya kepada Jokowi gitu ya. Itu kan masih belum tahu gitu teman-teman, masih belum pasti gitu. Itu sudah jelas fitnah teman-teman. Karena sampai saat ini ya kader PDIP pun juga tidak memberitahu gitu. Soalnya orang-orang yang orang-orang Pak Jokowi yang disuruh untuk melobi itu ke Megawati juga nggak tahu siapa, ya kan? Ini yang bingung, jadinya rakyat Indonesia itu bingung. Siapa yang melobi gitu ya? Ya ditambah lagi teman-teman, Hasto Kristianto ini, aduh, gue pikir Hasto ini ya jambrut. Ya, dan PDIP itu yang terus-terusan menyerang dan menfitnah Presiden Jokowi. Ini sudah sangat menjijikkan teman-teman. Menjijikkan. Sekali lagi teman-teman, jadi ini udah keterlaluan sebenarnya. Ya gini ya, kalau PDI Perjuangan tidak lagi sejalan, maka sebaiknya segera menarik menteri-menterinya. Sudah cukup lama PDIP itu terus-terusan menyerang dan memfitnah Presiden Jokowi. Kalian merasa nggak sih ya,
kalau memang sudah tidak sejalan dengan pemerintahan, ya tarik saja itu menteri-menterinya, bos. Begitu aja kok repot sebenarnya sih. Aduh. Benar tuh kata Grace Natali, staf khusus presiden ya. Oke, kita dengarkan dulu video berikut ini kawan-kawan. Pengambil alihan Partai Golkar dan PDI Perjuangan. Jadi jauh sebelum pemilu, beberapa bulan ya, antara 5-6 bulan, ada seorang menteri, ini yang powerful, ada yang super powerful, ada yang powerful. Ya, supaya nggak salah image. Ini ditugaskan untuk ketemu Pak Rias Rasyid oleh Presiden Jokowi. Pak Rias Rasyid ditugaskan untuk membujuk Bu Mega agar kepemimpinan PDI Perjuangan diserahkan ke... Dan kemudian pemirsa, terkait dengan fitnah terbaru Pak Hasto ini ya, Pak Hasto itu kan di dekat wartawan itu kan membagikan rekaman suara Pak Jokowi kan ya. Dengan alasan bahwa Pak Jokowi itu mengintimidasi penegak hukum. Aduh. Nah, itu seakan-akan Pak Hasto itu membuat provokasi lagi gitu kepada wartawan juga gitu ya, kepada masyarakat juga, bahwa Pak Jokowi itu memang perusak demokrasi. Seperti itulah kira-kira ya. Ya dengan cara kayak gitulah ya, membagikan video itu ke wartawan, suara audio itu biar meyakinkan lagi wartawan. Nah, padahal rekaman yang dibagikan oleh Pak Hasto itu kan teman-teman, rekaman yang tahun 2019. Waktu Pak Hasto dan Pak Jokowi itu masih akur-akurnya, saudara. Aduh. Kan jejak digital itu ada, teman-teman. Jejak digital Pak Jokowi dalam sambutan itu kan masih belum hilang, sehingga tahu bahwa itu adalah fitnah lagi. Ya, saya cari-cari videonya dan di TV, di Kompas TV gitu ya, pokoknya ada video itu. Itu lebih fitnah. Tolong dong Pak Hasto. Pemirsa, teman-teman, coba kita simak terlebih dahulu kawan-kawan ini ya. Ini juga sangat lucu sekali teman-teman. Kita lihat dari berbagai upaya-upaya yang mencoba menekan. Tadi kan beredar video kan, bagaimana Pak Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan kemudian melakukan pembisikan kepada Ketua KPK, kepada Jaksa Agung, Kapolri. Itu tadi video yang saya terima. Apakah rekan-rekan wartawan sudah mendengar itu atau belum? Itu harus diklarifikasi oleh Bapak Presiden, karena ini berbahaya di dalam demokrasi dan penegakan hukum itu sekiranya hal tersebut benar. Udah pada mendengar belum itu? Belum. Tapi gambarnya nggak usah ya. Kalau masih ada yang main-main, sekali lagi, yang gigit saya sendiri. Lewat cara saya, bisa lewat KPK, bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan, akan saya bisikin aja. Di sana ada yang main-main. Ya masa saya mau gigit sendiri kan tidak mungkin. Mengapa ini saya sampaikan? Karena ini hari kemerdekaan kita. Yang seharusnya dengan kemerdekaan itu setiap orang bebas. Kewibawaan TNI harus dimanfaatkan untuk mendukung agenda-agenda besar bangsa ini. Saya titip berkali-kali kepada Panglima TNI. Rakyat sangat berharap pada kontribusi yang diberikan dari TNI dan Polri. Sekali lagi, cipta lapangan kerja itu agenda besar bangsa kita, meningkatkan ekspor, menurunkan impor juga agenda besar bangsa kita. Jangan pernah ada yang bermain-main di area ini. Saya sudah wanti-wanti betul, di area ini kalau masih ada yang main-main, saya gigit sendiri. Akan saya gigit sendiri. Nah. Ya, jadi wajar ya
teman-teman Sirait Media terkait dengan beberapa kader PDIP yang mengundurkan diri dari partai PDIP. Dan juga tahu kan, Bambang Pacul kan itu kan juga tokoh PDIP ya. Kata Pak Bambang Pacul ini yang kita tahu bersama bahwa itu adalah, dia bilang Jokowi itu orang baik yang tidak boleh diserang dan dihujat, yang tidak boleh diancam-ancam, karena sudah membuktikan dia jelas kerjanya. Itu kata-kata Bang Pacul ya. Kalau Pak Jokowi itu memang disenangi rakyat dan memang disayangi oleh rakyat gitu loh. Tapi ini si Hasto ini memang mungkin budek kali ya, budek. Mungkin tidak mendengar apa yang disampaikan oleh Pak Bambang Pacul. Padahal Pak Bambang Pacul itu memang sudah realistis melihat sesuatu yang, atau melihat realita yang terjadi yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Aduh kawan, ayo kita tonton dulu video berikut ini kawan. Saking pusingnya Pak Rocky nggak bisa merumuskan cara kerja Jokowi. Tapi faktanya dia presiden dicintai rakyat, mati lu. Approval ratingnya hari ini untuk di Pulau Jawa ini 82%, Pak. Di Jawa Barat 73, di Jawa Tengah 92 approval ratingnya. Kita mau ngomong apa? Gitu. Jadi orang ini dianggap orang baik loh, Pak. Jangan salah loh. Jangan pernah ngelawan orang baik loh, Pak. Ini rumus dari kakek saya. Jangan lawan orang baik. Yang kedua, jangan lawan orang cantik. Kalah kau, Pak, sama orang itu. Jadi jangan serang Jokowi, rugi kau. Kau rugi. Bukan aku pro Jokowi loh. Ini ilmu saja. Ini just ilmu, gitu loh, ilmu kehidupan. Ini boleh dikutip, Pak? Boleh. Ilmu kehidupan. Boleh sebagian orang mengatakan itu pengkhianat, tapi silahkan disurvei. Silahkan survei. Kalau nggak percaya sama saya, survei sendiri. Kalau nggak percaya. Nah itulah adinda sekalian, kalau dikau bicara, keluarkanlah kata-kata yang baik. Itu tadi ya videonya. Lama kelamaan Pak Hasto ini 11-12 dengan Mbak Amin, teman-teman. Banyak bicara, banyak memfitnah, tanpa ada bukti yang konkret. Sepertinya bermaksud menggiring opini ke publik gitu ya, tapi malah kelihatan bodohnya. Konyol sekali kawan-kawan ya. Nah, mungkin Pak Hasto ini punya dendam pribadi kali ya. Dendam pribadi sama Pak Jokowi. Atau Pak Hasto ini sudah kena peletnya petinggi-petinggi PDIP. Sampai-sampai kok dengan mudahnya tanpa berpikir panjang dan logis mau menyebarkan fitnah. Fitnah ke Pak Jokowi. Dan kalau Pak Hasto ini nggak disuruh oleh petinggi PDIP, kenapa kok nggak pernah ada teguran keras dari PDIP ya? Ataupun petinggi-petinggi PDIP gitu ya, yang disampaikan langsung ke media agar membersihkan nama partainya gitu loh. Mungkin ada yang bisa kasih penjelasan ya, gimana pendapat kalian, tuliskan di kolom komentar ya teman-teman. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, sampai ketemu di video selanjutnya.